Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini di hari Jumat 18 Juli 2025, kita akan melanjutkan kegiatan dengan Monthly Research Discussion edisi Juli 2025. Nah, telah hadir di antara kita ketiga narasumber ibu-ibu cantik ini kebetulan yang akan sharing seputar riset yang tentunya sangat menarik. Yang pertama ada Ibu Anugrah Kartamonika, SSIME, yang akan membawakan topik yang judulnya cukup menarik nih Bapak Ibu. The Impact of National Strategic Projects on Household Income Using Social Accounting Matrix Analysis. Kemudian yang kedua ada Ibu Rani Nuraini SST MStat yang akan membawakan paparan yang tidak kalah menarik dengan judul Data Integration for Improving the Precision of Per Capita Expenditure Estimation Using Machine Learning Method. Dan yang ketiga narasumber kita Ibu Dr. Engineering Lia Suada, SSTMT, yang kebetulan sekarang masih ada di Zoom akreditasi, akan menyampaikan topik yang tidak kalah menarik Bapak Ibu, yaitu Automatic Classification of Multilanguage Scientific Papers to the Sustainable Development Goals using Transfer Learning. Adapun masing-masing narasumber nantinya akan diberikan waktu 15 menit untuk menyampaikan paparan yang kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi di akhir. Tanpa memperpanjang waktu, kami persilahkan kepada narasumber pertama kita, yaitu Ibu Gerah Kartamonika SSIME, kepada Bu Monik, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Sawa atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, terutama yang dari teman-teman dari P3M yang sudah menyelenggarakan acara monthly research discussion ini secara kontinu gitu ya. Saya sangat mengapresiasi adanya acara ini. Juga kepada rekan-rekan yang telah hadir di sini. Suaranya pelan banget ya? Halus nih, beliau nih Bu Monik ini memang halus Pak. Kalau sekarang gimana Pak? Nah, ini sudah lebih jelas. Dari tadi udah kenceng kok. Dari tadi udah kenceng. Oke. Ya, yang akan saya sampaikan pada hari ini sebenarnya bukan berupa paper gitu ya, mungkin seperti kebiasaan MRD yang sebelum-sebelumnya. Namun ini hanya semacam exercise gitu yang saya lakukan sebenarnya terkait dengan pengajaran juga karena kebetulan saya mengajar mata kuliah Sistem Neraca Nasional Lanjutan dan ini tabel Social Accounting Matrix atau SAM atau SNSE, Sistem Neraca Nasional ini juga merupakan bagian dari apa yang dipelajari di STIS. Jadi ini idenya adalah exercise gitu ya, semacam exercise terhadap adanya PSN, yaitu Proyek Strategis Nasional, terhadap pendapatan rumah tangga dengan menggunakan SAM gitu. Jadi ini PSN ini sebenarnya adalah amanat dari Permenko Bidang Ekonomi nomor 8 tahun 2023, di mana PSN menjadi instrumen utama pembangunan oleh pemerintah Indonesia. Sebenarnya PSN ini setiap tahun ada ininya ya, ada peraturannya gitu, peraturan presiden yang kemudian diturunkan ke Permenko gitu. Namun 2 tahun terakhir, tahun 2024 dan 2025, itu nilainya tidak disebutkan di dalamnya gitu, sehingga saya menggunakan yang tahun 2023. Dan fokus PSN ini berada di infrastruktur, energi, kawasan industri, ketahanan pangan yang lebih banyak berada di sektor konstruksi. Jadi tujuan dari PSN ini sendiri adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Nah, permasalahannya adalah bagaimana PSN ini bisa berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat gitu ya. Cara mengukurnya gimana? Sehingga tujuan dari exercise ini yang pertama adalah mengkaji dampak kebijakan PSN terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan menggunakan
pendekatan SEM. Jadi kerangka berpikirnya itu berasal dari kerangkanya SEM. Kemudian memberikan bukti empiris untuk mendukung perumusan kebijakan berbasis data. Dasarnya sendiri kenapa ini diambil gitu ya, kerangka SEM ini digunakan. Ini dibangun dari teori Keynesian yang menjelaskan peran pemerintah dalam perekonomian melalui government spending untuk perekonomian gitu. Jadi pada teori ini ditegaskan gitu ya, besarnya pengeluaran pemerintah itu akan semakin baik untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui efek multiplier fiskalnya. Kemudian juga ada teori general equilibrium. Jadi general equilibrium adalah suatu teori yang memberikan kerangka ekonomi yang menjelaskan bagaimana pasar dalam suatu perekonomian itu saling berinteraksi dan secara simultan cenderung menuju keseimbangan. Nah, konsep utamanya adalah interdependensi antar pasar, kemudian keseimbangan simultan, sama Pareto optimality. Teori ini sendiri sebenarnya dikembangkan sudah sejak lama, sejak abad 19, jadi ini bukan suatu hal yang baru gitu ya. Namun menurut saya masih relevan untuk digunakan dalam berbagai analisis, terutama analisis di bidang ekonomi. Sedangkan untuk kasusnya sendiri, jadi ini exercise-nya kan berdasarkan kasus gitu, jadi case-based exercise gitu. Ini mengambil kasus proyek strategis nasional, di mana proyek strategis nasional ini merupakan lebih banyak di bidang infrastruktur. Jadi strategi PSN ini sebenarnya sejalan dengan agendanya SDGs, khususnya yang tujuan ke-9 gitu ya. Ini bukan dicocok-cocokkan gitu ya. Memang ada dokumen yang menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan yang ke-9 ini pemerintah mengadakan yang namanya PSN gitu. Jadi bukan sengaja dicocokin supaya sama dengan SDGs-nya. Kemudian ada Permenko tadi, yang Permenko nomor 8 tahun 2023 untuk membentuk komite. Nah, komitenya ini disebut sebagai komite percepatan, ini typo ya, harusnya ke bawah. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau KPPIP lintas KL. Jadi KPPIP ini dia lintas kementerian lembaga yang mengawal penyediaan infrastruktur prioritas. Jadi secara formal untuk pengertian PSN itu adalah proyek yang memiliki nilai strategis untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional serta memperkuat daya saing Indonesia. Nah, kenapa disebut sebagai proyek strategis nasional? Tentunya berdasarkan Perpres yang terakhir 2025 ini, itu adalah proyek yang seperti ini, memiliki dampak strategis, mendukung pencapaian sasaran RPJMN, kemudian siap untuk dilaksanakan, memiliki nilai investasi yang signifikan dari sisi besarannya, dan mendukung pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat. Ini contohnya kalau PSN yang mungkin rekan-rekan sudah tahu sekali gitu ya, karena beritanya berseliweran di sosial media maupun internet. Di sini ada infrastruktur contohnya, kemudian makan bergizi gratis, Koperasi Merah Putih, Koperasi Desa Merah Putih, lalu ada sekolah rakyat serta digitalisasi pendidikan. Tahun 2025 ini ada 77 PSN, di mana 29 ini adalah proyek yang baru dan 48-nya itu adalah proyek lanjutan atau carryover. Nah, untuk perkembangannya sendiri, ini PSN sebenarnya sejak tahun 2016, ini data yang tersedia. Sebenarnya mungkin datanya ada, tapi yang dipublikasikan itu adalah yang 2016 sampai 2023. Dan kisarannya nilai proyeknya secara total itu selama 9 tahun ini, 9 ya, 10 ya, selama 9 tahun ini, ya 9 tahun ini berkisar 2.600 sampai yang paling besar itu 5.900. Jadi dalam waktu 9 tahun nilainya itu 2 kali lipatnya gitu dari yang pertama, hampir 2 kali lipatnya. Selanjutnya kalau dilihat dari sisi sebarannya, ini data yang tahun 2023, terlihat bahwa sebarannya itu lebih banyak di daerah Indonesia Timur dibandingkan di Indonesia bagian Barat gitu ya. Kalau di bagian, karena memang pembangunan infrastruktur di daerah Indonesia bagian timur ini memerlukan perhatian yang khusus, selain karena wilayah kita itu kepulauan gitu ya, juga memang pembangunan selama ini kan terpusat di daerah kawasan barat Indonesia.
Nah, untuk mengukurnya, ini ada beberapa metode kuantitatif dalam perencanaan pembangunan. Jadi ada 3 jenis metode. Pertama adalah metode matematis. Metode matematis ini contoh-contoh modelnya seperti misalkan menggunakan LK, kemudian ICOR, lalu juga ada goal programming, terus kemudian masalah transportasi sama gravitasi gitu ya. Yang saya kasih warna biru ini adalah materi yang mau disampaikan di STIS gitu. Jadi tujuannya nih analisisnya adalah kalau misalkan kita menghitung LQ gitu, kita biasanya tujuannya untuk mengetahui sektor basis. Kemudian kalau yang koefisien spesialisasi, tujuannya biasanya untuk pemusatan industri, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk ekonometrik, ini juga ada beberapa model aplikasinya, mulai dari regresi sampai persamaan struktural. Ini juga yang saya highlight warna biru ini adalah model-model yang diajarkan di STIS, termasuk multivariat dan probit dan wujud juga sebenarnya gitu ya. Nah, ini tujuan analisisnya adalah seperti yang tertera di sebelah kanan. Yang jarang digunakan itu adalah metode keseimbangan umum. Ini yang general equilibrium. Di general equilibrium ini contoh model aplikasinya ada analisis tabel input output, lalu ada SEM yang akan kita gunakan saat ini, kemudian ada CGA, Computable General Equilibrium. Dan tujuan analisisnya biasanya kalau I/O itu yang umum adalah untuk mengetahui leading sector, untuk mengetahui proyeksi, dan untuk mengevaluasi kebijakan. Demikian juga untuk yang SEM, ini mungkin hampir sama seperti I/O, bedanya adalah kita bisa melihat distribusi pendapatan, kemiskinan, dan kebijakan. Sementara untuk Computable General Equilibrium, ini akan tujuan analisisnya bisa digunakan untuk mengetahui dampak kebijakan pembangunan secara makro dan mikro. Nah, untuk SEM sendiri, ini sebenarnya adalah representasi kuantitatif sistem ekonomi nasional, dan ini BPS merilis data ini gitu ya. Terakhir tahun ini adalah SEM tahun 2022. Kemudian cakupannya adalah unit sektor institusinya, rumah tangga, korporasi atau perusahaan, pemerintah, faktor produksi, dan sektor eksternal. Kelebihannya adalah SEM ini selain bisa menganalisis dampak distribusi, efek keterkaitan antar sektor, dan dampak terhadap kesempatan kerja, juga bisa digunakan untuk juga memiliki keunggulan karena dia sifatnya integratif, analitis, dan aplikatif. Jadi ini juga bisa bisa direka ulang gitu ya kalau misalkan kita sudah punya tabel SEM-nya. Metode analisis yang digunakan di exercise ini tentunya kita akan menggunakan SEM dengan data dari BPS. SEM-nya ukurannya 84 kali 84. Jadi nanti ada 84 baris ke bawah sama 84 baris ke samping gitu. Ini datanya dari BPS dan data PSN dari KPPIT. Nah, untuk analisis SEM-nya sendiri, kita akan menggunakan pendekatan multiplier SEM dengan menghitung multiplier dari setiap sektor yang terkait dengan PSN, kemudian menganalisis dampak langsung dan tidak langsung investasi PSN terhadap rumah tangga dan sektor lainnya dengan dekomposisi multiplier. Selanjutnya untuk simulasi kebijakannya ini membandingkan skenario sebelum dan sesudah PSN. Namun perlu diperhatikan bahwa skenario yang dimaksud di sini adalah seolah-olah hanya ada PSN saja gitu. Yang lain tuh dianggapnya tidak ada gitu. Diasumsikan tidak ada. Jadi hanya ada perubahannya itu hanya di PSN saja. Nah, untuk kerangkanya sendiri, SEM itu sebenarnya kalau dilihat dari teorinya gitu ya, ini diturunkan. Jadi kerangka SEM ini bentuknya itu tabel, ukurannya square gitu, bentuk matriks gitu, tapi matriks yang ukurannya square, dan dia diturunkan dari hubungan antara subsistem dalam menganalisis distribusi pendapatan rumah tangga. Jadi kalau di sini ada struktur produksi, kemudian ada aktivitas, kemudian ada pendapatan setiap lapangan usaha yang dirinci menurut balas jasa yang dibayarkan, kemudian ada distribusi pendapatan. Nah, untuk menangkap semua ini diturunkanlah yang namanya sistem neraca nasional gitu ya. Di sini ada 9 neraca sebenarnya gitu. Ada 9 neraca. Yang pertama adalah neraca barang dan jasa. Tapi neraca barang dan jasa ini seringkali digunakan untuk membantu penurunan neraca lainnya. Jadi kalau di SNA itu ada neraca produksi, kemudian neraca penciptaan pendapatan, neraca alokasi pendapatan primer. Jadi kalau
Dari produksi kita akan menghasilkan pendapatan dan pendapatan itu nanti tercatat di sini di neraca yang kedua. Kemudian pendapatan itu sendiri sebenarnya kalau kita punya pendapatan itu sumbernya ada dua. Ada yang berasal dari pendapatan primer maupun dari pendapatan karena kepemilikan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu punya pendapatan karena bekerja atau memiliki usaha, ada juga pendapatan yang dihasilkan karena Bapak Ibu memiliki aset gitu ya. Nah, itu tercerminnya nanti tercatatnya di dalam ini, alokasi pendapatan primer. Selanjutnya ada distribusi pendapatan sekunder. Ini adalah tujuannya untuk mendapatkan neraca yang berikutnya ya, neraca penggunaan pendapatan disposable. Jadi distribusi pendapatan sekunder ini kita mendistribusikan pendapatan tersebut, berapa yang digunakan untuk apa namanya, pengeluaran yang wajib gitu ya, kewajiban kita, misalkan bayar hutang, bayar pajak dan seterusnya untuk transfer tersebut. Kemudian sisanya itu adalah pendapatan disposable yang terdapat di neraca kelima. Nah, untuk menangkap tadi dampaknya terhadap rumah tangga itu nanti akan fokusnya di neraca yang kelima ini. Karena ini adalah menggambarkan pengeluaran yang atau penerimaan gitu ya, karena pengeluaran itu biasanya penerimaan itu didekati dengan pengeluaran yang terdapat di neraca penggunaan pendapatan. Selanjutnya kalau sudah melakukan pengeluaran atau konsumsi, sisanya akan ditabung dan itu akan masuk di neraca kapital. Nah, dari neraca kapital ini, tabungan itu nanti akan di breakdown lagi menjadi investasi yang finansial dan non-finansial. Itu tertera nanti di neraca finansial, kemudian ada neraca luar negeri. Nah, ini yang sistem neraca nasional yang digunakan oleh BPS dan negara-negara lain gitu, di Indonesia dan negara-negara lain. Nah, tabel SEM itu sendiri bentuknya kira-kira kerangkanya seperti ini. Jadi yang ada nilainya, ini tentunya ada pengertiannya di sini ya. Kita punya tadi 9 neraca, kemudian nanti masing-masing neraca ini akan transaksi dengan yang neraca lainnya. Jadi kalau misalnya gini, kalau di SEM, kalau kita baca ke sebelah kanan ini adalah penerimaan, kalau baca ke bawah ini adalah pengeluaran. Jadi contohnya kalau misalnya konsumsi antara di sini. Ini adalah pengeluaran neraca produksi untuk barang dan jasa, ini disebut sebagai konsumsi antara. Atau bisa juga kalau kita baca ke samping, ini adalah produk barang dan jasa yang penerimaan dari produk dan barang jasa karena dia menjual ke produk industrinya. Ini kita sebutnya produknya neraca produk ini dia menjual ke neraca produksi atau industri sebagai konsumsi antara gitu. Jadi bisa dibaca ke bawah, bisa dibaca ke samping. Jadi kalau ke samping ini totalnya adalah penerimaan dari barang dan jasa, kalau ke bawah ini adalah pengeluaran neraca untuk semua neraca barang dan jasa. Nah, penggunaan pendapatan itu tadi ada di neraca yang ini, keenam ya berarti ya. Karena tadi barang dan jasanya di sini nggak ada. Yang di sini penggunaan pendapatan, ini kita akan mengukur bagaimana dampak rumah tangga itu ada di sini, penggunaan pendapatannya, berarti penerimaannya ada di sini gitu, total penerimaannya ada di sini, atau total pengeluarannya, kalau di sini neraca yang ke-6, ini total pengeluaran rumah tangga, ditotalkan. Jadi kalau yang ini adalah total pengeluaran rumah tangga untuk barang dan jasa, kemudian ini total rumah tangga untuk penyesuaian atas perubahan pada hak pensiun domestik. Lalu ini total pengeluaran rumah tangga untuk tabungan bruto, dan ini penyesuaian atas perubahan pada hak pensiun ke luar negeri. Nah, masing-masing ini sebenarnya bukan satu angka gitu ya, tapi ini terdiri dari tabel. Jadi kalau di breakdown misalkan produk barang dan jasa seperti ini, barang dan jasa ini nanti di breakdown untuk komoditas domestik sama komoditas impor. Nah, masing-masing ini berdasarkan dari KBLI yang satu digit gitu ya. Jadi yang A sampai U yang biasanya digunakan dalam penyusunan PDB. Kemudian juga produksi nanti juga di breakdown menurut KBLI yang 17 itu tadi, 17 sektor kalau kita kenal gitu ya. Lalu kemudian ada penciptaan pendapatan yang terbagi menjadi 3, alokasi pendapatan primer, rumah tangga itu di breakdown menjadi rumah tangga yang 20% terbawah, 20% yang berikutnya, kemudian sampai yang 20% yang tertinggi gitu. Ini alokasi pendapatan primer, distribusi pendapatan sekunder, sama penggunaan pendapatan itu juga sama di breakdown menurut
apa namanya nih, persentil ya. Kemudian transaksinya kalau digambarkan jadinya seperti ini. Jadi T11 ini sebenarnya berupa matriks lagi gitu ya, berupa tabel lagi di sini. Dan di sini nanti ada apa namanya persamaan yang menggambarkan hubungan antar transaksi yang ada di sini. Contohnya kalau di sini misalkan secara baris T11 tambah T12 ditambah T16 dan seterusnya ini ditambah dengan X ini akan sama dengan Y. Jadi karena 10 ini adalah totalnya ya. 10 ini total, kemudian yang 9 ini adalah neraca eksogen. Oh ya, jadi di SEM ini ada dua jenis neraca yang disebut sebagai neraca endogen dan neraca eksogen. Neraca endogen ini adalah neraca yang nilainya ditentukan di dalam model, dan neraca eksogen ini adalah neraca yang nilainya tidak ditentukan di dalam model. Untuk kasus ini, saya menggunakan yang neraca eksogennya itu adalah neraca luar negeri, sedangkan sisanya adalah neraca endogen. Nah, kemudian kalau misalkan ini tadi ke bawah adalah pengeluaran, ke samping adalah penerimaan, kalau kita buat rata-ratanya terhadap total, T11 dibagi dengan Y1, maka kita bisa mendapatkan kecenderungan pengeluaran rata-rata. Jadi seperti ini. Jadi rata-rata pengeluaran untuk neraca pertama ini sebesar A11 gitu ya. Jadi kalau misalkan ini berarti kita bisa transformasi menjadi bentuknya seperti ini. Jadi yang ini nanti akan bertransformasi seperti ini sehingga nanti kita bisa peroleh yang namanya multiplier. Karena kalau di sini semuanya dirubah menjadi format seperti ini, maka ini akan membentuk sebuah matriks yang kemudian nanti kita bisa lakukan operasi matriks di dalamnya. Contohnya seperti ini, sehingga kita peroleh multipliernya seperti ini. Nah, ini adalah, jadi dari tabel SEM tadi, kita bisa memperoleh multiplier seperti ini. Multiplier ini kemudian kita dekomposisikan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melihat transmisi dari perubahannya tadi itu kemana saja gitu. Jadi ada dua jenis dekomposisi. Yang pertama adalah multiplikatif, yang kedua adalah aditif gitu ya. Untuk mendapatkan dekomposisinya, ini langkah-langkahnya kira-kira seperti ini gitu ya, berawal dari yang ini, kemudian dekomposisinya itu yang pertama adalah untuk mengetahui dampaknya terhadap kelompok neracanya dia sendiri, kemudian untuk mengetahui dampak terhadap kelompok neraca yang lainnya, lalu kemudian untuk mengetahui dampak terhadap keseluruhan, seperti itu. Penurunannya mudah-mudahan ini bisa jelas gitu ya. Nah, jadi ini tadi matriks A-nya tadi didekomposisi menjadi matriks diagonal, artinya untuk dampak terhadap neracanya sendiri, kemudian dan non-diagonal itu untuk terhadap neraca yang lainnya, yang kita sebut sebagai matriks B dan matriks C gitu. Bentuknya kira-kira seperti ini. Jadi ini tadi ada 8 ya, karena yang kita buat apa namanya matriks A-nya itu tidak menyertakan neraca eksogen. Ini hanya neraca endogen saja karena kita ingin mengetahui dampaknya di neraca endogen. Maka di sini ini adalah yang transaksi yang diagonalnya tadi, kemudian ini transaksi yang matriks A-nya, ini transaksi yang diagonalnya, yang lainnya itu 0, kemudian ini adalah matriks C yang non-diagonal, berarti yang lainnya itu dianggap, yang diagonal itu diperlakukan 0, sedangkan yang lainnya itu ada isinya. Sedangkan ini adalah vektor Y dan vektor X-nya. Y ini maksudnya totalnya, yang X ini adalah neraca eksogennya. Sehingga dari dekomposisi multiplikatifnya itu nanti akan diperoleh seperti ini, di mana A bintang ini adalah perkalian dari, nanti akan dihasilkan dekomposisinya MA3, MA2, sama MA1. Jadi kalau MA1 ini adalah dampak terhadap neraca yang sama dengan dirinya, kemudian ini terhadap neraca yang lainnya, ini secara total. Dan MA1 ini adalah I min B inverse ini. Ini I min B inverse diperoleh dari yang sebelah sini. Jadi nanti ketemunya penurunannya seperti ini. Oke, selanjutnya untuk yang dekomposisi aditif, ini dengan menggunakan hasil yang dari multiplikatif tadi, diturunkan seperti ini, di mana TA ini, I ini adalah injeksinya. Injeksi itu sama dengan shock, artinya kalau untuk kasus kita ini adalah PSN gitu ya, tiba-tiba ada sejumlah anggaran untuk melakukan produksi gitu, yang disebut sebagai PSN ini. Jadi injeksi awal ini adalah PSN-nya, kemudian TA ini adalah pengganda transfer, ini yang terhadap sama-sama satu neraca,
Jadi kalau boleh saya kembali lagi, dampaknya ini seperti di sini. Jadi kalau PSN itu tadi untuk konstruksi gitu ya, maka TA itu adalah dampak untuk yang sama-sama satu neraca. Jadi dampak terhadap sektor-sektor yang lainnya masih di neraca yang sama, neraca produksi. Seperti itu. Kalau yang OA itu dampak terhadap neraca yang lainnya. Kemudian yang CA itu terhadap keseluruhan sistemnya ini ya, keseluruhan eh, sektornya tadi, keseluruhan perekonomian. Nah, alur penelitiannya ini pertama adalah menentukan shock. Dalam hal ini tadi PSN 2023 yang totalnya adalah 5.918,86 triliun. Kemudian kita buat simulasi dengan menghitung penerimaan setelah terjadinya shock dengan multiplier. Dengan cara tadi mengalihkan multipliernya dengan nilai shocknya tadi, gitu ya, shock yang berupa PSN ini. Kemudian karena ini nilainya masih mengandung harga pada saat ini, di mana harga itu kan setiap waktu berubah gitu ya, maka kita perlukan adjustment. Adjustmentnya ini supaya masing-masing itu bisa dibandingkan. Jadi kalau misalkan jangan sampai nilainya itu besar karena ada pengaruh harga, maka supaya tidak bisa menghilangkan itu, kita lakukan adjustment dengan mendeflate menggunakan indeks implisit atau deflatornya ini adalah indeks implisit. Nah, indeks implisit ini nanti diturunkan dari PDB gitu ya. Jadi, kenapa menggunakan indeks implisit, kenapa tidak menggunakan IHK gitu ya? Karena kalau indeks implisit kita sudah bisa menyesuaikan tadi kategorinya gitu ya. Kalau IHK itu menggunakan klasifikasinya Koikop, sedangkan kalau yang indeks implisit ini sudah menggunakan klasifikasinya sesuai dengan KBLI. Nah, selanjutnya kita lakukan dekomposisi, kemudian kita fokus pada neraca produksi dan neraca penggunaan pendapatan disposable tadi, supaya kita bisa tahu tadi rumah tangga itu kena pengaruhnya berapa. Kemudian baru kita lakukan kesimpulan. Jadi shocknya itu adalah seperti ini multipliernya yang dihitung dari tabel SEM, kemudian ini adalah shocknya, lalu dikalikan kita akan memperoleh hasil simulasinya. Bagaimana efek multiplier ini bekerja? Yang pertama adalah efek langsung. Efek langsung ini adalah kalau tadi PSN banyak di infrastruktur, infrastruktur ini banyak terkait dengan produk konstruksi gitu. Sebenarnya banyak paper yang membahas ini gitu ya, bahwa infrastruktur itu dominasinya adalah di sektor konstruksi. Jadi produksi untuk sektor konstruksi itu akan mengalami peningkatan. Nah, kalau kita hitung berapa peningkatannya dari 2022 dengan yang PSN 2023 itu meningkatnya hampir 15%, jadi 14,9 berapa gitu. Lalu efek tidak langsungnya ini diperoleh dari sektor input dan tenaga kerja yang ikut meningkat. Nah, ini bisa diketahui dari neraca produksinya. Ini neraca produksinya itu nanti setelah dikalikan dengan multiplier dia nilainya berapa. Setelah itu ada efek terinduksi, yaitu rumah tangga yang menerima pendapatan tambahan dengan membelanjakan uangnya. Maka ini akan memicu konsumsi lebih lanjut. Nah, ini ada di neraca pendapatan disposable. Sehingga kalau tadi dari setelah pengolahan, ini ada multiplier untuk kode 40. Kode 40 ini adalah sektor konstruksi dari neraca produksi gitu ya. Terlihat seperti ini. Jadi ada beberapa sektor yang memiliki multiplier yang memang tinggi, terutama untuk multiplier yang berada pada satu sektor dengan si 40 ini ya. 40 itu kan neraca yang berada di dalam satu neraca produksi. Dia akan terdampak lebih banyak dibandingkan neraca-neraca yang lainnya. Nah, hitungannya seperti ini. Jadi kalau kita hitung sebelum adjustment, nilainya seperti ini. Kemudian setelah adjustment, ini setelah dikalikan, dibagi dengan atau dideflate dengan indeks implisit gitu ya. Supaya mereka sama-sama yang 2002 ini dihitung dengan harga tahun 2010, ini juga dihitung dengan harga 2010. Karena deflatornya itu tahun dasarnya 2010. Jadi sama-sama dihitung dengan 2010, nilainya adalah yang ini, adjustmentnya. Sehingga nanti kita bisa lihat perubahannya itu sebesar ini. Dan untuk neraca produksinya ini sudah agregasi ya. Ini agregasi untuk setiap neraca. Di sini yang paling besar tentu saja neraca produksi, karena neraca produksi ini mengalami injeksi atau mengalami shock gitu. Jadi sehingga dia pasti perubahannya akan paling besar dibandingkan neraca yang lainnya. Namun yang menarik di sini ternyata neraca kapitalnya juga ikut besar gitu ya. Artinya bahkan lebih besar daripada shock yang ada di neraca produksi ini. Nah, PSN sebesar 5.918,86 triliun ini
bisa meningkatkan total ekonomi menjadi 123.545,88 triliun. Tapi ini hanya ini saja gitu ya, hanya PSN saja. Selanjutnya, ini yang terhadap neraca produksinya gitu, yang di dalam neraca produksinya. Di sini karena tadi konstruksi ini tadi kena shock 5.000, tentunya dia akan bertambahnya 2023 akan besar gitu ya. Artinya dia akan seolah-olah kayak secara akumulasi gitu dia perputarannya dia akan naik sampai 132%. Sedangkan ada beberapa sektor produksi yang lain, lapangan usaha yang lain, tapi dia mengalami perubahan yang justru negatif, yaitu pertambangan dan industri. Ini perlu dipelajari lebih lanjut gitu ya, kenapa nilainya bisa diteliti lebih lanjut, kenapa nilainya bisa negatif. Sementara yang lainnya itu dia positif gitu. Kalau positif itu artinya produksinya lebih besar dibandingkan periode yang sebelumnya. Sedangkan untuk yang menurut sektor institusi, ini untuk rumah tangga dampaknya, di sini kenaikannya sepertinya hampir sejalan. Jadi kalau tadi konstruksinya meningkat 15% gitu ya, karena PSN yang 5.900 tadi, untuk rumah tangganya rata-rata memang hampir 20%. Terus yang paling besar adalah yang kelas menengah, yang ini, yang paling terdampak. Sementara untuk yang kelas paling kecil atau yang kategori yang pengeluarannya 20% terendah, itu justru dampaknya sangat sedikit. Nah, ini mungkin bisa disimpulkan bahwa artinya paling sedikit dibandingkan yang lainnya gitu ya. Ini yang sama yang paling kaya. Jadi yang paling miskin sama yang paling kaya ini 20%. Termiskin sama 20% terkaya itu justru yang memiliki dampak perubahan yang terendah gitu. Perubahan pengeluaran gitu ya, pendapatan yang terendah. Nah, artinya dengan adanya infrastruktur gitu ya, pembangunan infrastruktur atau PSN gitu ya untuk yang besarnya, itu dia sangat berdampaknya ke yang kelas menengah gitu. Sedangkan yang lainnya karena ini tidak menjadi fokus kita, mungkin saya tidak akan bahas gitu ya. Nah, ini kalau kita dekomposisi gitu ya, kita dekomposisi dampaknya seperti apa. Jadi tadi saya cerita kalau yang I ini adalah injeksinya atau shocknya, dia berada di F gitu ya. Kemudian TA ini di sini tidak ada, karena memang secara alami neraca produksi itu, kalau boleh balik lagi ke atas, secara alami neraca produksi itu memang tidak bersinggungan. Ini ada neraca yang ini ya, neraca sektor produksi ini dia tidak bersinggungan dengan dirinya sendiri gitu. Karena TA itu terhadap dirinya sendiri gitu ya. Dia tidak bersinggungan dengan dirinya sendiri sehingga TA-nya ini dia kosong. Jadi nggak semua ada yang berhubungan dengan dirinya sendiri. Nah, ini. Namun untuk yang OA dengan neraca lainnya dan CA ini ada. Beberapa sektor mungkin memiliki nilai apa namanya OA dan yang lebih besar dibandingkan CA-nya gitu ya. Atau kalau di sini yang paling besar itu adalah CA karena dia terhadap keseluruhan ya. Nah, kalau terhadap keseluruhannya ini lebih besar, maknanya adalah bahwa pembangunan PSN ini memang berdampak terhadap perekonomian secara keseluruhan gitu ya. Selain juga berdampak terhadap sektor-sektor yang lainnya. Seperti itu. Untuk rumah tangga sendiri gimana? Untuk rumah tangga ini dampak terhadap rumah tangga itu 30%, sekitar 30%, sedangkan sisanya hampir 70% itu adalah yang total dampak terhadap totalnya gitu ya. Nah, kesimpulannya adalah memang PSN yang kalau kita asosiasikan dengan kenaikan dari konstruksi itu bisa memberikan kenaikan 15% di neraca produksi di sektor konstruksi dan memberi dampak terhadap penerimaan terhadap setiap neraca rata-rata 20%. Sedangkan pada neraca produksi, lapangan usaha pertambangan penggalian dan industri ini masih mengalami pertumbuhan yang negatif, sementara yang lainnya tetap positif. Dampak PSN terhadap penerimaan rumah tangga rata-rata 20%, dengan rumah tangga kelas menengah memiliki kenaikan paling besar. Namun untuk rumah tangga kelas kecil, ini peningkatan penerimaannya yang paling sedikit. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak memakan waktu yang banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah referensinya. Terima kasih banyak atas pembahasan yang komprehensif banget nih, Bu Monik. Mungkin Bapak Ibu sebelum kita lanjut ke presenter yang kedua, izin mengingatkan bahwa di kolom chat sudah ada Google Form
untuk Bapak Ibu yang meminati untuk mengikuti e-learning course Machine Learning for Official Statistics and SDG Indicators ini. Eh, Silakan diisi bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti. Kemudian kita lanjutkan ke narasumber kedua kita, yaitu Ibu Rani Nuraini, SST MStat, yang akan membawakan paparan dengan judul Data Integration for Improving the Precision of Per Capita Expenditure Estimation Using Machine Learning Method. Kepada Bu Rani, kami Baik, terima kasih Mbak Salwa atas kesempatannya dan juga saya ucapkan terima kasih kepada tim PPPM yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing knowledge sedikit mengenai hasil dari penelitian kami. Di mana di sharing kali ini saya berikan judul bahwa ini adalah studi awal mengenai bagaimana kita memanfaatkan integrasi data dan mengkombinasikan dengan metode machine learning dalam menghasilkan nilai estimasi nilai pengeluaran per kapita. Studi kasusnya adalah di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini sudah dipublikasikan dan merupakan kolaborasi antara Fania Tresa Ramanel dari BPS Kabupaten Agam dan juga saya sendiri dari Unit Kajian Data Science dan juga Bu Cucu Sumarni dari Unit Kajian Small Area Estimation dan juga dengan mahasiswa dari Program Studi Komputasi Statistik Muhammad Farhan, di mana kolaborasi ini dilakukan supaya hasilnya bisa lebih baik. Baik, mungkin ikan cepat, ikan gabus semakin cepat semakin bagus. Saya akan memaparkan secara singkat saja mengenai latar belakang dari penelitian kami itu. Yang pertama adalah kami merefer kepada penelitiannya Conti dan kawan-kawan, juga penelitiannya Elion dan kawan-kawan pada tahun 2015 dan 2018. Jadi bahwa kita memiliki kesempatan atau peluang untuk mengintegrasikan dua survei probability untuk bisa menghasilkan informasi statistik yang lebih presisi, terutama dalam mengukur kondisi rumah tangga, ya, indikator rumah tangga. Itu yang pertama, salah satu referensi kami. Kemudian juga referensi berikutnya dari Donna Tielo, bahwa survei probability itu memiliki peranan yang cukup penting, terutama dalam menghasilkan statistik ofisial. Nah, oleh karena itu nanti kami studi kasusnya fokus ke hasil dari survei probability. Nah, dari survei probability itu sendiri juga memiliki tantangan, yaitu jika kita memiliki responden atau ingin mencakup responden yang sangat besar, maka dampaknya adalah kita akan kehilangan informasi yang sangat detail. Sebaliknya, jika kita ingin mendapatkan informasi yang detail, maka dampaknya adalah sampelnya kita menjadi sedikit. Hal itu juga diutarakan oleh Donatello pada tahun 2014 dan tantangan ini dikaitkan dengan batasan dari budget. Karena untuk melakukan survei probability tentu kita membutuhkan cost yang sangat tinggi. Nah, berikutnya peluang untuk mengintegrasikan dua survei tersebut kita manfaatkan untuk mengestimasi variabel pengeluaran. Kenapa kita fokus ke variabel pengeluaran? Karena variabel pengeluaran ini itu merupakan salah satu indikator yang sangat signifikan untuk menganalisis kondisi sosial ekonomi dalam masyarakat, juga untuk memahami pola pengeluaran. Kemudian kita juga bisa mengevaluasi dampaknya terhadap kebijakan ekonomi. Kemudian kita bisa mendesain tentang program kesejahteraan. Kemudian juga bisa menjadi bahan strategi pembangunan. Jadi berdasarkan semua latar belakang tadi dari beberapa referensi, maka tujuan dari penelitian ini adalah kita ingin mengintegrasikan dua survei probability. Dalam hal ini adalah karena terkait expenditure variabel, kita fokus ke survei SBH, survei biaya hidup, dan juga survei sosial ekonomi yang kedua-duanya itu adalah survei terkait kondisi expenditure, ya, pengeluaran. Keduanya mengumpulkan informasi terkait pengeluaran rumah tangga. Nah, namun estimasi yang kita lakukan itu bukan hanya sekedar
variabel pengeluaran secara total, tetapi kita akan mengestimasinya per grup pengeluaran. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa di dalam kuesioner survei Susenas maupun SBH itu kita akan mendapatkan informasi mengenai pengeluaran untuk makanan, non-makanan, untuk kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, kita akan mengestimasinya per grup pengeluaran tersebut. Oh my. Sip. Nah, untuk melakukan data integrasinya, tentunya kita juga perlu melakukan referensi karena ini adalah merupakan kajian awal kami. Jadi kami mengacu kepada penelitiannya Conti sekali lagi dan juga Donatello pada tahun 2017 dan juga 2014, di mana mereka mengkombinasikan pendapatan rumah tangga dan juga data pengeluaran dari beberapa database menggunakan metode statistik. Nah, kemudian pada tahun 2018, PAK itu menggunakan metode mass imputation untuk data integration, kemudian untuk menghasilkan nilai estimasi yang lebih reasonable dan juga presisinya lebih baik, sehingga menghasilkan nilai standar error yang lebih kecil. Itu dilakukan oleh PAK-S menggunakan mass imputation. Nah, kita akan menggunakan dari PAK-S ini adalah metode mass imputation-nya. Idenya akan kita ambil. Sedangkan untuk dari Conti dan Donatello kita ambil idenya mengenai variable expenditure-nya. Nah, kemudian penelitian yang ketiga yang dilakukan oleh Yang dan Kim pada tahun 2020 melakukan integrasi datanya itu dilakukan sebagai solusi terkait dengan budget kendala dari budget tadi yang besar ya untuk bisa menghasilkan data estimasi indikator yang sangat baik dengan presisi yang baik, membutuhkan sampel yang besar itu terkait dengan cost challenge-nya, maka yang Nkim juga melakukan data integration untuk bisa memperoleh sampel yang lebih representatif. Nah, Yang dan Kim ini kita juga jadikan sebagai dasar untuk melakukan penelitian. Jadi kita akan menentukan mana observasi yang unobserved dan juga observed, sehingga kita bisa mendapatkan sampel yang representatif untuk bisa mengestimasi nilai pengeluaran yang lebih presisi dibandingkan estimator awalnya atau yang direct ya. Nah, kemudian pada tahun 2022, Putri juga melakukan estimator menggunakan integrasi data dan hasilnya adalah memperoleh presisi yang lebih baik dibandingkan sebelum melakukan integrasi data. Putri ini mengkajinya di variabel ketenagakerjaan. Nah, berdasarkan 4 referensi ini, maka kita melakukan teknis data integration-nya itu berpatokan kepada referensi-referensi tersebut. Nah, sedangkan research gap-nya itu, kenapa kita mengambil variable expenditure, itu pertama dari penelitiannya Sumarni pada tahun 2019 dan juga Ubaidillah pada tahun 2019, itu mengestimasi expenditure-nya itu menggunakan small area estimation. Kemudian yang Nkim tadi yang kita refer, itu melakukan integrasi. Nah, ini yang akan kita adopsi ya penelitiannya yang Nkim. Ini adalah penelitian utamanya. Jadi dia mengintegrasikan 2 atau lebih survei untuk mengatasi permasalahan sampel yang kecil menggunakan metode mass imputation method dan juga GLS. Nah, metode ini yang akan kita terapkan juga di dalam penelitian kami. Kemudian juga Kim et al. Juga menggunakan data integration, menggunakan mass imputation juga. Putri juga seperti itu menggunakan mass imputation dan juga GLS. Nah, jadi latar belakang atau dasar kami menggunakan GLS dan juga mass imputation itu adalah dari penelitian-penelitian tersebut. Nah, kemudian kami juga melakukan mass imputation-nya menggunakan teknik machine learning. Makanya tadi ada judulnya itu adalah mengcombine data integration dan machine learning karena mass imputation yang kami lakukan menggunakan teknik metode machine learning. Jadi tadi terkait sumber datanya kita menggunakan data SBH dan Susenas. SBH itu dikumpulkannya harian, diisi sendiri oleh respondennya selama 1 tahun. Sedangkan Susenas itu kita ambil untuk yang Susenas awal yang pertama itu yang di bulan Maret. Kemudian lokasi penelitiannya adalah di DKI Jakarta. Sedangkan untuk jumlah sampelnya dari SBH itu 7.359.
rumah tangga untuk Susenas itu adalah 17.779. Jadi yang mau kita tingkatkan presisinya itu adalah expenditure variable yang dari SBH-nya, bukan yang dari Susenasnya. Awalnya penelitian kami mau melakukan dua-duanya, meningkatkan presisi di variable expenditure Susenas maupun SBH, tetapi yang baru kami lakukan adalah meningkatkan atau mengkaji mengenai presisi di variabel SBH ketika kita menambahkan informasi dari variabel Susenas. Jadi yang observed-nya adalah SBH, yang unobserved-nya adalah Susenas. Nah, untuk melakukan data integrasi, pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mencari variabel auxiliary atau explanatory-nya yang matching antara dua sumber data tersebut atau survei tersebut. Yaitu ada beberapa nih yang kita pilih, jadi kita juga harus melakukan pemilihan variabel auxiliary. Tentunya variabel auxiliary ini akan cukup berperan di dalam menghasilkan estimator yang sangat baik ya. Ada jumlah anggota rumah tangga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada sekitar 10 variabel yang ada di survei Susenas dan juga SBH yang kita pakai untuk digunakan nanti adalah sebagai dilakukan untuk memprediksi unobserved-nya Susenas dengan menggunakan metode machine learning KNN-nya. Nah, sedangkan yang mau kita estimasi bukan satu variabel tapi banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 expenditure yang akan kita estimasi. Jadi bukan hanya satu. Kita estimasinya itu berdasarkan kelompok pengeluarannya. Ada yang untuk makanan, ya, kemudian ada juga untuk listrik, pakaian, kesehatan, edukasi, dan juga transportasi. Pemilihan-pemilihan variabel ini juga ada dasarnya, yaitu berdasarkan dari referensinya ParkX dan juga yang S dan juga Kim, ya. Jadi jelas dalam pemilihan variabelnya, tetapi kita juga bisa melakukan eksplorasi untuk pencarian variabel explanatory yang lainnya. Nah, untuk tahapan melakukan analisisnya, bagaimana kami melakukan estimasi dengan menggunakan data integrasi dan machine learning itu. Jadi yang pertama adalah kita akan menghitung terlebih dahulu direct estimation-nya untuk SBH ya, menggunakan sesuai dengan desain dari surveinya. Kita akan dapatkan nilai expenditure sesungguhnya, dan kemudian kita akan mencari tadi variabel-variabel yang match antara SBH dan Susenas. Nah, nanti kita akan memprediksi, berikutnya adalah kita akan memprediksi nilai expenditure itu untuk data SBH maupun Susenas itu menggunakan machine learning. Jadi machine learning-nya itu ada di tahapan kedua dan ketiga ini. Kita akan memprediksi pengeluarannya itu dengan menggunakan metode KNN. Jadi algoritma yang kita gunakan adalah K-nearest neighbor untuk menghasilkan YCAP yang baru. Ya, jadi kita akan membuat Y1, Y2, Y3-nya per rumah tangga untuk SBH maupun Susenas. Jadi tadi ada sekitar 7.000 dan juga 17.000 itu kita akan hitung kembali YCAP-nya. Nah, YCAP-nya itu nanti diperoleh dengan menggunakan metode KNN. Kemudian nanti kita akan menghitung rata-rata pengeluarannya untuk setiap kelompok pengeluaran tersebut, baik di SBH maupun di Susenas. Kemudian kita akan menghitung nilai GLS weighting-nya atau alpha. Jadi untuk mendapatkan nilai GLS atau nilai estimator yang final, kita perlu menghitung dulu estimator komposit. Untuk menghasilkan estimator komposit itu, komposit antara SBH dan Susenas, itu adalah menjumlahkan antara nilai prediksi Susenas maupun SBH dengan sudah dikalikan dengan penimbang alfanya. Jadi nanti alfanya ada untuk SBH berapa, untuk Susenas berapa. Nah, setelah kita menghitung weight-nya, kemudian kita menghitung nilai komposit estimatornya, yaitu mu cap X-nya. Nah, nanti mu cap X ini akan digunakan untuk menghasilkan nilai rata-rata expenditure yang GLS-nya. Jadi nanti akan dimasukkan ke dalam persamaan mu cap GLS-nya. Nah, pertama tadi kan machine learning-nya itu kita menggunakan K-nearest neighbor. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui bagaimana cara kerja dari K-nearest. Jadi kita akan memprediksi suatu data itu berdasarkan kedekatannya dengan tetangga-tetangganya yang lain. Jadi misalkan saya ingin memprediksi berapakah pengeluarannya untuk yang kotak kuning ini, maka saya akan memprediksi nilai di kotak kuning ini berdasarkan
berapa rata-ratanya dari teman-teman dekatnya. Diambil dari rata-rata dari teman dekatnya. Berapa jumlah teman dekatnya itu merupakan parameter di K-nearest neighbor. Jadi kita harus menentukan tetangga terdekatnya itu kita sebut sebagai terdekat itu berapa, apakah 3 ataupun 7. Kalau misalkan 3 berarti nilai prediksi untuk yang kotak kuning ini tergantung dari 3 tetangga yang satu circle ini. Tetapi kalau kita tentukan tetangga terdekatnya itu adalah 7, maka nilai prediksi pengeluaran kotak kuning ini adalah berdasarkan rata-rata dari ketujuh teman-teman terdekatnya ini. Itulah nilai pengeluarannya dia. Nah, seperti itu konsep dari K-nearest neighbor. Nah, nanti nilai dia tadi rata-rata ya, seperti ini rumusnya. Nah, kemudian nanti kita akan evaluasi hasil dari prediksinya untuk setiap rumah tangga tadi, kita bandingkan dengan nilai directnya seperti apa, kita akan hitung berapakah RMSE dan juga MAE-nya. Nah, untuk melakukan cross validation-nya, kita menggunakan metode key-fold cross validation. Nah, tadi untuk menghasilkan nilai estimator explanatorinya yang terakhir, estimator expenditure-nya yang terakhir kita menggunakan persamaan yang mu cap GLS. Seperti ini persamaannya. Ini adalah persamaan yang terakhir. Sebelum-sebelumnya akan ada cara untuk mendapatkan bagaimana mu cap direct SBH-nya. Kemudian bagaimana mendapatkan nilai mu X kompositnya yang tadi. Kemudian ada juga bagaimana cara mendapatkan mu cap X untuk SBH. Tapi yang kita gunakan adalah nanti di akhir adalah mu cap GLS-nya. Nah, hasilnya langsung saja ke hasilnya. Jadi dari 7 kelompok pengeluaran menggunakan metode machine learning itu mendapatkan parameter jumlah tetangganya itu berbeda-beda. Misalkan untuk rata-rata pengeluaran pada makanan, jumlah parameternya atau nilai parameternya untuk algoritma KNN-nya adalah 17, sedangkan untuk kelompok pengeluaran yang lainnya itu parameternya berbeda-beda. Jadi kita ambil parameter yang terbaik untuk bisa menghasilkan nilai prediksi yang terbaik yang paling mendekati nilai directnya. Nah, berikut adalah nilai RMSE, MAE, dan juga nilai R-square-nya. Ya, R-square-nya berada pada rentang 33 sampai 56. Nah, tadi disampaikan juga untuk mendapatkan nilai estimator komposit antara Susunas dan SBH kita memerlukan penimbang. Berikut adalah penimbangnya. Ini penimbang untuk data SBH, 1 min alfa adalah penimbang untuk data Susunas. Totalnya adalah 1. Karena yang mau kita estimasi atau perbaiki presisinya adalah untuk data SBH, maka alfa ini untuk SBH. Nah, berikutnya adalah nilai estimator finalnya dengan menggunakan metode integrasi hasil dari GLS-nya. Itu rata-rata pengeluaran untuk makanannya adalah 106.000, kemudian untuk rokok 155.000, untuk listrik, bahan bakar dan air 3 juta, untuk pakaian 429.000, kesehatan 405.000, dan seterusnya. RSE-nya kalau kita lihat sudah di bawah 25% semua ya. Nanti kita lihat bagaimana perubahannya dibandingkan sebelum melakukan integrasi. Nah, seperti ini perbandingan RSE sebelum dan setelah melakukan integrasi. Yang merah adalah nilai RSE setelah melakukan integrasi dan yang abu-abu adalah hasil RSE direct estimation-nya. Nah, hampir keseluruhan RSE-nya itu mengalami penurunan atau lebih presisi ketika sudah dilakukan data integrasi dibandingkan hasil dari direct estimation-nya dari SBH itu sendiri. Nah, jadi kesimpulannya untuk melakukan prediksi nilai dari pengeluaran konsumsi Susenas menggunakan KNN itu menghasilkan nilai R-square antara 33 sampai 33% sampai dengan 67%. Jadi sebenarnya di penelitian ini kita tidak memiliki data mengenai data pengeluaran, tapi kita prediksi data pengeluarannya itu R-square-nya sekitar 0,33 sampai 0,67. Kemudian sebenarnya estimasinya tidak terlalu berbeda jauh antara direct dengan hasil integrasinya, tetapi kalau secara nilai RSE itu cukup signifikan
semuanya mengalami penurunan untuk hasil dari data integrasi. Nah, kemudian untuk link papernya yang fullnya bisa diakses di link berikut. Dan untuk penelitian berikutnya masih banyak peluang untuk mengintegrasikan beberapa jenis tipe survei, tidak hanya probability, bisa juga dengan non-probability dan juga dengan big data, dan itu akan dilakukan untuk penelitian-penelitian berikutnya. Baik, mungkin itu saja dari saya, Bu Salwa. Terima kasih banyak Bu Rani atas sharing risetnya yang tadi sangat menarik. Sebelum memasuki paparan yang ketiga, Bapak Ibu izin mengingatkan bahwa link presensi sudah bisa diisi dan linknya sudah dikirim melalui kolom chat. Kemudian Bapak Ibu untuk paparan yang ketiga akan dibawakan oleh Bu Lia Suada dengan judul Automatic Classification of Multilanguage Scientific Papers to the Sustainable Development Goals Using Transfer Learning, yang mana nanti Bu Lia juga akan memberikan sharing yang sangat menarik nih Bapak Ibu terkait seminar on cyber security under the Global Security Initiative yang kemarin Bu Lia ikuti di Beijing, China. Kepada Bu Lia, waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih Mbak Salwa. Ini mungkin saya langsung saja ya, biar semoga nanti masih bisa ada waktu untuk diskusi. Kayaknya deket nih. Oke, jadi yang akan saya sharing pada hari ini adalah salah satu paper yang baru diterbitkan juga di bulan Juni lalu, yang berjudul Automatic Classification of Multilanguage Scientific Paper to the Sustainable Development Goals Using Transfer Learning. Nah, ini papernya bisa diakses di jurnal RESTI edisi Juni, yang sebenarnya ini merupakan kelanjutan juga dari salah satu skripsi mahasiswa tahun lalu yang sudah dipublish juga di suatu jurnal. Kemudian ini modelnya yang dikembangkan gitu ya, menggunakan dataset yang sama. Nah, lalu background-nya apa sih, gitu ya, latar belakangnya? Kita tahu bahwa SDGs merupakan komitmen global yang penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Nah, penelitian memainkan peran penting dalam mendukung dan memajukan SDGs dengan menghasilkan bukti, menginformasikan keputusan kebijakan, dan mendorong inovasi. Dan produk dari penelitian tersebut diantaranya yaitu artikel publikasi ilmiah. Nah, jadi biasanya kita ingin melihat kontribusi penelitian terhadap SDGs itu kan dari artikel publikasi ilmiah yang diterbitkan. Salah satunya misalnya SIS juga biasanya nanti akan mengukur kebanyakan artikel publikasinya SIS itu di SDGs yang mana. Nah, yang menjadi tantangan adalah artikel yang dipublikasikan semakin banyak dalam bentuk multilanguage, sehingga melakukan kategorisasi secara manual paper tersebut ke SDGs tentunya menjadi semakin kompleks dan akan memakan waktu. Contohnya kalau di Indonesia gitu ya, penelitian SDGs-nya bukan hanya dalam bahasa Indonesia, tetapi juga ada yang dalam bahasa Inggris. Nah, pada penelitian sebelumnya oleh Berliana gitu ya, setelah di-highlight bahwa ada keterbatasan dalam memproses konten mixed language yang mengakibatkan performa model klasifikasi klasik yang berbasis frekuensi seperti TF-IDF itu memperlakukan kata dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang sebenarnya artinya sama, namun katanya berbeda menjadi dianggap tidak berhubungan. Nah, ini penelitian terdahulu yang merupakan skripsi mahasiswa yang sudah dipublikasikan di suatu jurnal JNTT. Jadi, objektif dari penelitian ini adalah memanfaatkan transfer learning. Jadi, transfer learning ini kita memanfaatkan suatu model yang telah dilatih sebelumnya dengan korpus yang sangat besar, kemudian ditransfer hasil learning-nya itu di dataset yang lebih kecil yang sesuai dengan tujuan penelitiannya atau tujuan klasifikasinya apa. Yang kami gunakan di sini adalah suatu transformal model
transformer model yang bernama MBERT, Multilingual BERT, yang memiliki kemampuan untuk memahami secara konteks bahasa, beberapa bahasa across language, dan juga sebenarnya dia terbukti efektif untuk mengatasi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, untuk klasifikasinya sendiri targetnya berupa multi-label. Jadi multi-label itu artinya untuk satu teks kita klasifikasikan sekaligus beberapa label, yaitu SDGs relevansinya misalnya apakah iya atau tidak, apakah relevan atau tidak. Kemudian mengklasifikasikan juga ke 4 pilar SDGs. Jadi satu teks itu dia mungkin masuk ke 2 pilar, 1 pilar atau lebih gitu. Jadi kalau multi label dia bukan hanya mendeteksi pilar apa, tapi bisa lebih dari 1 pilar dengan kita lakukan secara biner 4 pilarnya. 1 0, 1 itu berarti ada, 0 itu berarti tidak ada pilar tersebut. Termasuk juga goals-nya, tujuannya masuk ke tujuan SDGs yang mana, karena untuk satu paper juga bisa lebih dari satu tujuan yang terkait, maka ini juga sama multi label. Jadi kalau satu misalnya ada goal yang isinya satu, itu artinya dia ada untuk tujuan tersebut, terkait dengan tujuan satu tersebut, nanti bisa jadi kan ada tujuan lain juga yang memang terkait, yang kelasnya juga satu. Sedangkan kalau yang tidak terkait, kita beri kelasnya 0. Nah, untuk metodologinya menggunakan CRISP-DM, diawali dengan business understanding. Kalau business understanding-nya tadi sebenarnya sudah di-mention di latar belakang bahwa ada keperluan untuk mengotomatisasi proses klasifikasi teks tersebut, terutama yang multiple language-nya berdasarkan relevansinya terhadap SDGs. Nah, untuk data yang digunakan, yaitu menggunakan data di penelitian sebelumnya, yang dikumpulkan melalui aplikasi Publish or Perish, untuk mendapatkan artikel-artikel dari Semantic Scholar. Nah, kita bukan hanya mengumpulkan paper yang terkait SDGs saja, tapi juga paper yang terkait non-SDGs agar modelnya juga bisa belajar bukan hanya dengan sampelnya bukan yang SDGs saja, tapi juga include yang non-SDGs-nya. Untuk yang SDGs papernya berdasarkan keyword, indikator SDGs, gitu ya. Kemudian kalau yang non-SDGs-nya menggunakan keyword-keyword yang tidak related dengan SDGs seperti formula, kemudian pure mathematics dan lainnya. Lalu setelah itu dilakukan manual labeling untuk mendapatkan label relevansi terhadap SDGs, lalu 4 pilar SDGs yang terdiri dari sosial, economic, environmental, dan law and governance, kemudian termasuk juga ke 17 goal dari SDGs-nya. Nah, ini distribusinya, jadi antara yang SDGs dengan non-SDGs-nya, yang terkait SDGs-nya 66% di dataset ya. Kemudian yang non-SDGs-nya 33,5%. Lalu ada yang bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ada yang mixed language juga, jadi misalnya title-nya dia bahasa Inggris, abstraknya bahasa Indonesia, itu juga ada. Makanya di sini ada perbedaan gitu ya dari jumlahnya antara yang title language-nya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan yang abstract language-nya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian kita lakukan pre-processing data. Secara umum yang dilakukan adalah menghapus punctuation marks gitu ya, tanda baca ataupun karakter-karakter yang tidak diinginkan atau tidak bermanfaat untuk melakukan klasifikasi teksnya. Kemudian sebagai baseline sebenarnya kami menggunakan machine learning yaitu SVM, sedangkan propose modelnya adalah transfer learning tadi dengan menggunakan MBERT. Nah, untuk yang machine learning ini memang proses pembersihan datanya agak sedikit berbeda, karena misalnya kita terapkan scaffolding gitu ya, mengubah menjadi huruf kecil semua, terus menghapus stop word, kata-kata yang tidak penting, kemudian stemming, menghapus imbuhan, lalu baru melakukan tokenisasi. Sedangkan kalau di transfer learning sebenarnya tidak perlu banyak menggunakan
pembersihan tersebut karena dia sudah bisa memahami konteks kalimat. Jadi kalau konteks kalimatnya kalau bisa utuh agar dia bisa belajar secara utuh juga berdasarkan konteks kalimatnya tersebut. Nah, untuk yang berbeda kalau di transfer learning kita pakai strategi tokenisasi menggunakan embed. Biasanya kita tambahkan beberapa karakter spesial seperti di sini CLS. Lalu karena outputnya dua ya, title dengan abstrak. Sementara kalau model embed itu dia inputnya itu hanya satu bundle teks. Maka untuk title dan abstrak ini kita gabungkan, tapi kita kasih pemisah gitu ya. Jadi CLS title, lalu dikasih token spesial SEP, lalu abstraknya apa, baru token spesial SEP lagi. Untuk pemisahan datanya, 80% untuk training, 10% validation, dan 10% testing. Nah, untuk modelnya seperti ini, jadi kalau dilihat tadi kan ketika di tokenisasinya CLS gitu ya, token spesial CLS, lalu title-nya apa, kemudian SEP, lalu lanjut abstraknya apa, dan SEP itu sebagai input, kemudian output-nya adalah yang paling bawah yaitu multi-label classification layer. Ini dilakukan secara sekaligus gitu ya untuk pelatihannya. Jadi langsung relevansi apa, pilarnya apa, goals-nya apa. Kenapa dilakukan secara sekaligus gitu ya, karena embed sendiri kan memang modelnya lumayan besar, jadi daripada harus satu-satu kita buat model, untuk masing-masing ini akan lebih efisien jika dilakukan secara sekaligus, yang nanti kemudian kita bisa lihat performanya. Untuk hasilnya seperti ini, jadi bisa dilihat bahwa setelah dibandingkan antara hasil dari fine-tune embed ini, best case itu maksudnya adalah dia menganggap huruf besar dan huruf kecil itu berbeda. Makanya di sini tidak dilakukan lower casing, mengubah menjadi huruf kecil, tapi tetap dibiarkan yang huruf besar, yang huruf kecil, karena mungkin secara konteks dia ada penekanan yang berbeda ketika dia memakai huruf besar ataupun huruf kecil. Kemudian perbandingannya kalau di relevance secara umum masih lebih baik fine-tune embed ya, terutama di F1-nya walaupun precision-nya agak lebih bagus SVM sedikit. Kemudian kalau yang lain yang 4 pilar SDGs dengan yang 17 goal SDGs-nya keseluruhan baik akurasi, kemudian precision dan F1-nya lebih baik fine-tune embed. Nah, hasil analisisnya sebenarnya improvement ini terjadi karena kemampuan dari si embed sendiri itu untuk menghasilkan representasi konteks gitu ya dan menangkap hubungan semantik antar bahasa yang tentunya akan sangat penting ketika kita mengatasi multilingual scientific text tadi. Nah, tidak seperti SVM. Kalau SVM itu kan kita bergantung hanya ke dataset sendiri saja, yaitu dengan membuat frekuensi kata yang tentunya sebenarnya mungkin tidak mencakup banyak kata di dalam vocabulary. Kalau embed itu kan memang sebelumnya sudah dilatih dengan data yang sangat besar sehingga cakupan vocabulary katanya juga lebih banyak. Sedangkan kalau hanya dilatih di dataset sendiri saja itu kan jelas cakupan vocabnya lebih sedikit. Nah, setelah didapatkan modelnya, kemudian dilakukan deployment, yaitu dengan mencoba menerapkan model tersebut ke data scientific paper di 2024 yang datanya didapatkan dari Garuda, jadi sebanyak 392. Kemudian dihasilkan seperti ini, diantaranya misalnya yang terkait SDGs itu 92%, 92,86%, sisanya adalah non-SDGs, lalu juga ada 4 pilar of SDGs gitu ya, jadi mayoritas masih terkait ekonomi yang dibahas, sedangkan kalau berdasarkan goalnya mayoritas itu di goal 8, 12, dan 10. Nah, sebagai kesimpulan, jadi tadi yang dilakukan adalah melakukan transfer learning dari multilingual BERT untuk bisa mengklasifikasikan secara otomatis scientific paper tadi ke dalam ke relevansi SDGs-nya relevan atau tidak, termasuk juga 4 pilar SDGs dan 17 goal SDGs.
Dan tadi hasilnya memang lebih baik gitu ya setelah di fine tuning dibandingkan dengan yang metode machine learning klasik seperti SVM. Oke. Nah, selanjutnya mungkin ini saya coba sharing sedikit juga tentang seminar yang sebelumnya sudah saya ikuti gitu di Beijing, Cina tanggal 16 sampai 29 Juni yang sebenarnya ini mungkin Bapak Ibu juga tahu bahwa pernah ada penawaran dari Pusdiklat terkait keikutsertaan seminar ini dan list judul seminarnya itu banyak sekali. Jadi kita sebenarnya tinggal pilih saja mau ikut yang mana. Tuh, kemudian nanti kalau sudah memilih mau ikut yang mana, diikuti saja persyaratannya apa-apa saja gitu ya. Kemudian mengajukan persetujuan, mengajukan izin ke Bu Direktur, kemudian nanti akan ada surat ke Pusdiklat, nanti Pusdiklat akan memberikan izin, baru kita mendaftar di webnya KTLN. Nah, untuk yang seminar on cyber security ini penyelenggaranya suatu universitas, jadi penyelenggaranya itu bisa berbeda-beda karena kan tadi banyak sekali jenis seminarnya dan penyelenggaranya juga bisa berbeda-beda, bisa kampus, bisa lembaga pelatihan. Gitu. Nah, kalau ini kebetulan kampus dengan sponsornya tadi dari Ministry of Commerce dari Cina itu sendiri dan kalau dilihat dari jadwalnya, dari 2 minggu ini sebenarnya tidak melulu pembelajaran tatap muka. Memang jadwalnya full 2 minggu, tapi diselingi dengan visit, yaitu misalnya kunjungan ke Cyber Security Science and Technology Museum, kunjungan ke Henan Science and Technology Museum, kemudian juga ada kunjungan ke tempat-tempat wisata budaya seperti Grottos gitu ya, Longmen Grottos, termasuk juga sebenarnya kemarin ke Great Wall Great Wall Cina. Lalu ada juga kunjungan ke suatu company karena ini temanya cyber security, jadi company terbesar yang memang di bidang cyber security di Cina yaitu Qianxin ini. Nah, ini secara umum yang dilakukan, jadi selain pembelajaran di kelas juga kita ada jadwal, dijadwalkan juga untuk melakukan visit, tour, dan cultural experience-nya. Untuk pesertanya kemarin macam-macam, mayoritas dari Afrika gitu pada saat itu ada kalau dari ASEAN hanya Laos dan Indonesia, sisanya adalah dari Afrika, kemudian ada juga dari Solomon Island, dari Pasifik. Untuk dari Indonesia sendiri pada saat itu, pada seminar yang ini itu hanya 3 orang, 1 dari Kemenkeu, 1 dari BPS, dan 1 dari Komdigi. Nah, untuk jenis seminarnya atau untuk pendaftaran seminarnya sebenarnya langsung melalui KTLN Kemensetnek. Jadi kalau kemarin sudah mendapatkan endorsement dari Pusdiklat, nah itu adalah yang dimaksud surat rekomendasi focal point. Dan nanti di webnya itu ada lagi yang harus kita penuhi, misalnya ada application form, ada surat pernyataan, ada surat keterangan sehat, kemudian paspor, dan misalnya diminta untuk membuat motivation statement. Nah, jangan khawatir kalau belum punya paspor dinas, karena walaupun belum punya paspor dinas tetap bisa mendaftar dan nanti akan dibantu sebenarnya oleh KTLN untuk pengurusannya. Karena biasanya pengumumannya juga mepet-mepet keberangkatan. Nah, untuk bulan September sendiri di sini ada banyak sekali sebenarnya seminar-seminar yang bisa dipilih gitu ya, terutama dari RRT itu setiap bulan dia akan mengumumkan seminar apa saja yang memang ditawarkan. Nah, jadi siapa tahu Bapak Ibu juga tertarik di suatu topik tertentu, silakan tinggal mengajukan. Jadi fasilitasnya kalau menurut saya sangat lumayan gitu ya. Jadi tiket penerbangannya sudah ditanggung, akomodasi, kemudian transportasi lokal, termasuk kita mendapat uang saku harian. Tidak banyak tapi sudah lumayan gitu ya. Dan tentunya hotel juga kan ditanggung untuk akomodasinya. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mbak Salwa. Silakan. Terima kasih. Pemaparannya dan tentu juga ada sharing terkait seminar yang telah diikuti. Baik Bapak Ibu, karena waktunya cukup terbatas, mungkin kami persilakan kepada satu. Nah, Ya, saya boleh, ya, Bu. silakan Pak Timbang. Ya, Iya.
hari ini memang bagus-bagus ya semuanya. Saya kira sangat bagus lah, boleh dibilang bola presisinya luar biasa. Nah, untuk yang nomor 2, untuknya Burani CS, saya mau ngasih masukan saja ya, tapi masukannya berupa ini ya, karena suatu hasil penelitian itu dalam satu pendugaan itu biasanya harusnya konsisten gitu ya. Konsisten dalam arti kata, selain dia itu presisi juga akurasi. Nah, jadi dalam satu pendugaan yang dihasilkan itu kebanyakan di yang saya baca itu masih sebatas presisi. Sehingga kalau mau ditingkatkan akurasinya, ada uji petik dari dugaan yang dilakukan itu ke lapangan diperiksa benar nggak seseorang dengan suatu rumah tangga atau keluarga atau wilayah yang memang pengeluarannya demikian. Sehingga kalau itu betul, berarti presisi yang sudah kita duga dengan baik terbukti bahwa rumah tangga itu betul-betul sesuai dengan pengeluaran yang sudah diduga. Sehingga dia akurat. Sehingga hasil yang diberikan itu menjadi konsisten dan tidak menjadi suatu hasil yang bisa masuk seperti kata wakil kepala BPS itu, seseorang masuk ke desil 1 atau 2, padahal dia mestinya masuk ke desil yang lebih tinggi. Mungkin demikian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Timbang atas. Mungkin ada tanggapan dari Burani. Itu karena itu saran, terima kasih banyak untuk Pak Timbang ya. Saya tuh suka deg-degan kalau ditanya Pak Timbang. Tapi terima kasih ya Pak Timbang, memang betul satu hal lagi yang perlu kita kaji mengenai akurasi juga. Karena selama ini kebanyakan kita melihat dari sisi presisi itu yang paling memungkinkan untuk dilakukan saat ini. Baik, terima kasih Pak Timbang. Ya, terima kasih kembali. Baik, banyak Burani dan atas sarannya. Baik Bapak Ibu, karena waktunya cukup terbatas, kami hanya buka satu sesi tanya jawab. Dan tanggapan atau pertanyaan Bapak lainnya bisa disampaikan di forum lain. Karena keterbatasan waktu ini kami ucapkan terima kasih banyak pada ketiga narasumber yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa dan tentunya menambah insight bagi kita semua. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah meramaikan MRD Judi. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Sampai jumpa di acara MRD Agustus 2005. Izin acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, wabarakatuh. selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu. Terima Terima kasih banyak Bapak Ibu.